Shalom, puji Tuhan jika hari ini kita berada dalam ibadah minggu yang kedua pada bulan Juli. Itu bukan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena kasih setia Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin beberapa minggu ke depan, lebih kurang 3-4 minggu, mungkin saya berada di Papua. Dan minggu depan, mungkin 1 minggu istri saya juga ada di Papua. Karena ada agenda yang harus kami ikuti bersamaan minggu depan. Setelah kami pulang dari sinode dalam pentahbisan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita di tempat ini dan di Indonesia Timur, ada 4 sintua dan 1 evangelis yang ditahbiskan dari gereja kita. Nanti kita akan panggilkan mereka satu persatu untuk kita doakan bersama, walaupun sudah didoakan di sinode. Tetapi hari ini mari kita awali dengan pemberitaan firman Tuhan, seperti yang sudah dibagikan di multimedia player, bahwa hari ini berbicara tentang bagaimana bersyukur di setiap musim. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama setelah saya baca perikopnya. Saya mulai baca perikop dan semuanya kita bersama-sama membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jika berbicara tentang bersyukur, seperti puji-pujian yang sudah kita naikkan tadi, bagaimana syukur bukan saat sedang baik-baik saja, tapi bagaimana bisa bersyukur di saat keadaan pun seolah tidak baik. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan musim di sini? Hidup itu Bapak Ibu bukan hanya ada satu musim. Di Indonesia dikenal ya hanya ada musim hujan dan musim panas. Di negara bagian yang lain, di benua yang lain, ada lagi musim salju. Ada lagi musim yang paling ekstrim. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan berbicara tentang bersyukur di setiap musim, apapun musim yang ada di berbagai negara. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan dapat bersyukur. Amin. Nah, kali ini saya ingin menyajikan tentang bersyukur versi Nabi Elia. Karena dalam pembacaan kita ini saja, saya bisa lihat
nanti ada versi yang lain, ada juga versi janda. Di sini kita tahu kalau janda itu berarti murni tidak punya. Tapi ada juga janda punya. Oh, enggak ada ya. Opung tahu kalau janda masih punya suami itu berarti janda apa itu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bersyukur di setiap musim versi Nabi Elia, karena saya tidak membahas versi janda Sarfat, tetapi bagaimana Elia bisa bersyukur di setiap musim yang dia lalui. Kita tahu Elia adalah nabi yang full time melayani Tuhan. Kalau kata full time ini dulu saya klaim diri saya hamba Tuhan yang full time. Tapi coba ditanya dalam 24 jam sehari apa saja yang saya kerjakan. Kalau betul saya klaim diri hamba Tuhan full time. Nah, ternyata kalau disimak-simak semua, lebih banyak saya waktunya terbuang. Lebih banyak waktunya saya tidur. Lebih banyak waktunya saya main game. Lebih banyak waktunya saya nonton YouTube. Ya, syukur-syukur kalau YouTube rohani. Tapi bisa TikTok. Syukur-syukur juga TikTok positif. Kalau TikTok yang enggak ada faedahnya, nah. Tetapi berbeda dengan Elia. Elia di sini memang betul-betul adalah hamba yang full time. Kata full time menurut kita ini bisa kita perdebatkan. Karena bagi saya setelah saya tinggalkan istilah full time, lebih tepat adalah full hati. Karena sekalipun dia dibilang gak kerja lagi hamba Tuhan, tapi gak full hati, ya lebih banyak dia nanti seperti yang kita bilang. Tapi sekalipun dia mungkin sambil kerja melayani Tuhan, tapi hatinya full. Sehingga dia memiliki prinsip di mana Tuhan menempatkan kita itu adalah ladang pelayanan. Amin. Nah, Nabi Elia ini adalah nabi yang totalitasnya untuk Tuhan. Sebab apa kata Tuhan, itulah yang dikerjakannya. Totalitas hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyuarakan isi hati Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, diterima atau tidak diterima. Kebetulan pesan yang disampaikan kali ini adalah pesan yang sangat ekstrim dan disampaikan kepada raja, namanya Raja Ahab. Isi pesannya aneh. Bayangkan dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini kepada raja. Padahal saat itu di sana sangat membutuhkan hujan. Ya pasti dong Raja Ahab keberatan. Kita lagi butuh hujan, kita lagi butuh banyak air, kamu ngomongnya begitu. Tidak mau turun hujan, kecuali kukatakan. Ya, kalau begitu mari sini, katakan hujan. Tapi itulah ayat berikutnya berkata, Tuhan menyuruh dia bersembunyi, melarikan diri di kesendirian. Hidup di kesendirian itu tidak mudah, tidak gampang. Hidup di keramaian itu enak. Makanya kalau ditugaskan orang tentara, ini ada tentara di sini, ada di sini tentara. Yang paling belakang di sampingnya Pak Sintua Fernando ini. Nah, ini Sintua udah 2 kali nih Kenduga. Nah, nggak enak. Karena tiap hari ketemu hutan, tiap hari ketemu binatang, tiap hari ketemu kedengaran suara peluru. Tapi kalau di keramaian, wah, tiap hari istilah pemuda sekarang cuci
Cuci? Bukan saya yang bilang, kalian yang bilang. Tidak enak. Tetapi apa yang Tuhan katakan, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hidup harus bersyukur. Ini cepat sekali nih tim multimedia menampilkan ya. Hidup harus bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu identik dengan sungut. Siapapun dia, kalau tidak bersyukur, pasti identik, pasti kebiasaannya itu bersungut. Tapi kalau orang yang bersyukur dengan keadaan, apapun seperti pujian tadi, dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhan. Dan orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Biar dia sudah diberkati, tapi nggak bersyukur, kurang terus. Karena uang itu seperti minum air laut. Ada yang tahu air laut? Ada? Jadi kalau tidak ada bersyukur, berapapun yang dia sudah terima dari Tuhan, dia bagaikan minum air laut, selalu haus. Kasih dia 1 gelas, haus. Kasih dia 1 jerigen, haus. Kasih dia 1 drum, haus. Karena memang air garam itu akan selalu memberi rasa haus. Jadi orang yang tidak bersyukur, maka dia akan selalu merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan. Tapi orang yang mau bersyukur, sekalipun dia makan 4 sehat, apa? Ya, nggak usahlah 4 sehat yang sempurna. 1 sehat, 2 sempurna. Dia bisa bersyukur. Saya sudah jumpai banyak orang yang bisa bersyukur hanya dengan makan hipere, patatas, keladi tanpa lauk. Ketika kita bawa lauk, dia heran, ini apa? Karena bagi dia ikan sarden, tahu sarden ya? Dia bilang, kok bisa ikan masuk di kaleng? Bagi dia itu sesuatu yang aneh, ikan bisa masuk di kaleng. Karena udah terbiasa makan keladi, hipere, singkong. Dia bisa bersyukur, dia bisa tersenyum. Kita masih ada sardin, masih ada Indomie, masih ada apa lagi. Kadangkala kita udah menggerutu. Inilah orang yang tidak bersyukur dan tidak pernah puas. Kemudian orang yang bersyukur itu, saya katakan begini, orang yang bersyukur itu mampu menarik kekuatan yang baru. Karena di dalam syukur itu sebenarnya itu ada magnet. Dalam bersyukur itu ada magnet yang akan mendekatkan komponen-komponen lain yang akan memberi kita kekuatan tambahan. Coba, orang yang bersyukur itu datang masalah, dia lebih tegar itu daripada orang yang tidak bersyukur. Masalahnya di mana? Karena dalam rasa bersyukur itu ada kekuatan. Amin. Dan orang dengan bersyukur itu juga membuka pintu berkat yang baru. Coba kita sebagai orang tua. Anak saya 3, cucu belum ada. Coba ketika anak kita waktu kecil-kecil, kita kasih dia, pulang kita dari pasar, kita kasih dia oleh-oleh. Dia bilang apa? Terima kasih papa, terima kasih mama. Besok kita kasih lagi. Kita kasih lagi, kita kasih lagi. Kalau enggak pernah bilang terima kasih gimana? Wah. Tapi kalau sekecil apapun kita beri dia, langsung terima kasih, sering-sering dong. Tuh. Karena dia bilang terima kasih, dia senang, responnya ya, responnya senang, bahagia. Pasti kita makin suka memberi oleh-oleh. Nah, jadi demikianlah sebenarnya respon kita adalah respon yang mengucap syukur. Amin. Oke.
Kita lanjut Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Elia menikmati hidup itu sekalipun sulit, kesendirian. Saya bisa urai satu persatu, tetapi dia menikmati hidup itu senikmat-nikmatnya. Kalau penderitaan pun kita nikmati, itu akan nikmat. Kesengsaraan juga kalau kita nikmati senikmat-nikmatnya, itu akan indah. Tapi sebaliknya, biar kita makan hamburger, rasa apa lagi tuh? Hamburger itu kan ada banyak rasa, di sini aja hanya rasa ayam. Kalau di sana hamburger di Amerika itu rata-rata RW yang belum ada karena dilarang di sana hamburger rasa RW. Tapi kadang-kala kita sudah disuguhkan makanan yang menurut ukuran apa paling bagus. Tapi kalau nggak ada rasa bersyukur itu bisa terasa hampa. Bahkan bisa terasa seperti makan karet. Karena tidak ada rasa bersyukur. Bisa kita bayangkan Elia, versi kita tadi adalah Elia. Dalam ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan supaya Elia pergi dan di situ dia minum. Jadi minumnya minum apa? Apakah dia minum teh kotak atau es teh? Hah? Dia minum air sungai. Tapi dia minum itu seperti minum Sprite, Coca-Cola. Karena kalau ada hati yang bersyukur, yang pahit terasa manis. Tapi kalau tidak hati bersyukur, yang manis terasa. Nah, jadi kalau ada yang tidak mensyukuri istrinya, tidak mensyukuri suaminya, yang punya kekurangan, lihat suamimu, nggak ganteng lagi. Lihat lagi istrimu, sudah nggak cantik lagi. Tapi kalau bersyukur akan terasa seperti bidadari terus. Amin. Wah, ini Pak Step dia senyum-senyum Pak Sintua ini. Jadi hati yang bersyukur itu, itulah yang membuat Elia bisa menikmati air sungai. Dia merasa air sungai itu seperti air Sprite kah? Air apa lagi yang paling enak? Es teh kah? Silakan sebut yang paling enak, yang pernah Bapak Ibu Saudara rasa. Tapi dia meminum air sungai itu bukan hanya sekali, tetapi berkelanjutan selama Tuhan belum menyuruh dia pindah dari sungai Kerit. Lalu makannya bukan hamburger. Menurut kita, dia makan daging. Dia makan roti. Tapi sebenarnya yang membawanya aja burung gagak. Bukan, itu burung gagak, burung apa? Burung gagak itu bukan hanya burung yang paling rakus, tapi burung yang paling kotor. Karena semua bangkai, kotoran, mohon maaf ya, kotoran pun, itu dia makan kalau dia udah lapar. Bangkai apapun, kalau udah lapar ya kipas. Nah bayangkan burung yang rakus, burung yang jorok itu, itulah yang membawa makanan. Kan dia pasti makan dulu kan, kenyang dulu dia baru dia bawa. Dia lihat, di mana ini Elia? Oh rupanya Elia ada sembunyi di gua-gua. Nanti kita akan lihat. Baru dia bawa itu roti sisa makanan dia. Semampunya dia, berapalah semampu dia. Bukan semampunya kita. Kalau semampunya kita, kita bisa pikul berapa kilo kan. Semampunya dia menggenggam. Itulah yang disuguhkan kepada Elia. Berapa kali sehari? 2 kali. Kita makan berapa kali sehari? Nah, jadi kalau bisa kita sepakat, bisa nggak kita sepakat hanya 2 kali sehari? Seperti Elia. 1 kalinya kita kasih siapa? 1 kalinya kita kasih siapa? Nah Elia, dia makan hanya 2 kali sehari. Itu pun hanya dengan semampunya burung. Itulah yang dia makan, roti.
Walaupun kita nggak tahu ini roti diambil dari rumah siapa. Kan pasti dong, karena nggak dijelasin aja. Kalau satu pabrik roti saja disebut umpamanya dari roti O, mohon maaf ya, atau roti apa? Roti boy, pasti keberatan dong roti boynya. Lu burung gagak tiap hari datang pagi sore, ambil dari gua, jangan dari gua terus lah, ambil dari Holland Bakery juga. Kan kira-kira begitu, 2 kali sehari dia ambil roti. Dari rumah siapa diambil lagi? Dari rumahnya Bu Salia hari ini, besok dari rumahnya Ci, besoknya lagi diambil dari Kok Gunawan punya rumah. Kan kalau tiap hari dari satu rumah pasti ada yang keberatan. Nah, itulah tiap hari pekerjaannya burung gagak, karena sudah perintah Tuhan. Bahasa apa yang dipakai Tuhan memerintah burung gagak? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Inggris kah? Bahasa burung kan tentu. Karena Tuhan itu mengerti semua bahasa, semua binatang. Adam aja dulu mengerti bahasa binatang. Dia bilang, ayam namamu ayam. Singa namamu singa. Betul ya? Semuanya dulu diberi nama oleh Adam. Adam aja hebat. Kita sekarang lihat harimau aja udah lari. Kami kemarin berkunjung ke rumahnya, tadi malam ke rumahnya Pak Situmorang. Ini Pak Situmorang, berdiri dulu kah Pak Situmorang dan Ibu. Wah, ini tadi malam kami ke Bekasi nih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak kita. Ini orang tua Pak Situmorang ini dulu guru saya yang membentuk saya di sekolah Alkitab 6 bulan di Siantar. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu tadi malam udah jam berapa kami nyampe? Hampir jam 10, lagi tidak di tempat. Yang sambut kami pertama tahu apa? Itu bukan 2-3 ekor. Langsung banyak. Istri saya bilang, Tuhan katanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, segala jenis binatang itu bisa tunduk kalau ada power Tuhan, kalau ada otoritas Tuhan. Tapi kalau sudah tidak ada otoritas, seperti otoritas yang diberi Tuhan kepada Adam, kita malah takut. Ketika ada otoritas Tuhan kepada Daud, singa disebut apa? Singa dicabik-cabik, betul ya? Nah, oke, tapi terlalu jauh melebar ke situ. Semua burung berperan membiayai kebutuhan orang-orang yang taat, loyal kepada Tuhan. Saya cepat-cepat saja. Kemudian bagaimana dia bisa bersyukur? Elia ini dia tidur di gua batu. Saya selalu coba mencari referensi. Kira-kira bayangan saya supaya jangan salah, karena saya belum pernah jumpa dengan Elia. Walaupun ada monumennya di sana, tapi kadang dia tidurnya harus di gua batu dan berpindah-pindah. Kita tidurnya sudah di rumah, tertutup, jauh dari angin, tidur di atas matras, kasur, yang empuk pakai bantal lagi, ada lagi yang pakai AC. Enak betul ya? Tapi ketika udah tidur jam 1 malam, mimpinya mimpi apa? Mimpinya ketindisan. Iya kan? Mimpinya dikejar-kejar anjing. Dia tidur di batu dengan kondisi seperti itu. Mimpinya apa? Mimpi tentang surga. Wah. Jadi yang terpenting itu bukan kita tidur di mana, tapi bisa menerima sekalipun tidur di palas-palas. Tidur di kaki 5. Siapa tahu masih ada di sini yang tidur di kaki 5. Tapi bagaimana hati yang bersyukur? Seperti Elia. Dia tidur di gua batu. Dia berpindah-pindah. Tidak nyaman itu sebenarnya berpindah-pindah. Dulu kami waktu baru punya anak dan kami belum punya rumah. Kami pindah ke kos. Ditanya anak saya, masih kecil. Kenapa kita pindah-pindah Pak?
Ya kan tidak enak kita bilang gak ada uang, kita bikin rumah. Itu menjawab pertanyaan itu aja kan hati kita hancur. Kenapa pindah-pindah? Karena gak ada uang beli rumah. Karena Elia gak punya rumah, karena Elia memang hidupnya seperti itu. Bukan hanya itu, dia gak punya baju ganti, kalaupun baju ganti 1-2. Bajunya seadanya. Saya juga buka itu baju-bajunya dia sampai kusam. Ini baju kita, masih ganti-ganti, sepatu ganti. Ini, istri saya bongkar, saya punya, sepatu lama saya masih ada, saya pakai lagi. Semoga nggak robek lagi nanti kayak 2 minggu lalu. 2 minggu lalu kan saya pakai juga baru, tapi dia lepas. Untung selesai khotbah. Kadangkala kita masih bisa ganti baju, bahkan masih banyak yang pergi ke pesta itu. Saya amati kalau pakai pakaian, bajunya warna ini, roknya warna sama, sepatunya warna yang sama, alisnya dengan rambutnya warna yang sama, tasnya juga warna yang sama supaya dia bisa selfie begini. Tapi nggak bisa bersyukur. Elia jauh dari keramaian, jauh dari nikmat dunia. Pakaiannya apa adanya tapi dia bisa bersyukur. Jadi kalau hari ini jemaat Narwastu, engkau masih bisa ganti baju datang ke gereja ini, itu sesuatu yang harus disyukuri. Dan Elia juga tidak punya teman. Gak ada di kesendirian dia. Dia mau bicara dengan siapa? Mungkin hiburannya handphone. Boro-boro handphone. Messenger, tahu messenger apa dulu? Pager. Ada yang masih ingat pager? Pager itu teng 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 bunyi. Dulu tahun 90 awal kita buka begini, dia tulisannya bergerak. Itu pager namanya dulu. Itu pun sudah menolong kita. Ini sekarang saya lihat, jemaat handphonenya lebih hebat dari handphone Pak Gembala. Sehingga kalau mau foto, jangan handphonenya Pak Pendeta dong, gambarnya handphone saya lebih bagus. Gitu. Enggak apa-apa, tapi harus bersyukur. Sekalipun model handphone kita yang terlama, bersyukur. Supaya punya sejarah, pernah punya handphone yang jadul. Bersyukur. Kita sudah punya HP, punya TV, punya segalanya, tapi tidak bisa bersyukur. Kemudian dia juga saat itu tidak punya kendaraan untuk berpindah dari Sungai Kerit ke Sarfat. Dari situ ke tempat yang lain, karena hidupnya berpindah-pindah. Dia tidak punya kendaraan. Kita masih ada motor. Mau motor yang mana? Motor yang 1 atau motor yang 2? Lama-lama nanti di sini mobil lagi. Tapi bisakah kita bersyukur dengan kondisi kita? Amin. Mari. Hati yang bersyukur itu jauh lebih penting dari segala yang kita miliki. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Elia hidup tidak berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak ada dalam pikirannya Elia bagaimana supaya saya ini. Sebab bisa saja sebenarnya untuk mengamankan dirinya, dia berkata, kalau begitu kukatakan sajalah hujan. Ketika kukatakan hujan, maka Raja Ahab pasti memberi saya apresiasi. Pasti Raja Ahab memberi saya fasilitas. Minimal rumah tempat tinggal, supaya jangan di gua batu. Minimal baju sehelai, supaya jangan sampai kumal. Minimal makan yang sedikit bagus, supaya jangan sisa-sisa dari burung gagak. Kan kalau ucapannya itu berkuasa, bisa saja
Pasti dikasih fasilitas oleh Raja Ahab. Tetapi itu tidak untuk kepentingan dia. Dia mengutamakan kepentingan Tuhan. Kadangkala memang Tuhan izinkan terjadi musim silih berganti. Kadangkala Tuhan izinkan ada musim kelaparan. Bukan untuk bermaksud menyengsarakan kita. Bukan untuk bermaksud menyiksa kita. Tetapi membuat kita mengerti ada maksud rencana Tuhan yang lebih besar. Bukan tidak bisa. Dia berkata, hujan turunlah. Boleh. Dia akan dapat apresiasi. Tapi dia tidak untuk kepentingan dirinya. Sebab ayat 1 tadi berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun. Jangankan hujan, embun pun tidak akan ada pada tahun-tahun ini. Bukan bulan, tapi tahun-tahun ini. Hanya kecuali kalau ku katakan, perkataanmu berkuasa. Perkataan anak-anak Tuhan itu berkuasa. Karena itu jangan sembarang berkata-kata. Karena pernah saya dengar satu orang berkata-kata, I love you full ke 7 orang. Betul ya Pak Dapat ya? Ke 7 orang ya. I love you full katanya ke 7 orang. Temannya Bang Dapat ini. Perkataan kita perhatikan karena punya kuasa. Bisa menggugah hujan datang atau tidak. Tidak akan ada embun atau hujan kecuali kukatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dia tidak hanya memikirkan kepentingan dia dan kelompoknya, tapi kepentingan Tuhan. Karena kepentingan Tuhan kadangkala Tuhan izinkan tidak diturunkan hujan, tidak diturunkan embun, tidak diturunkan berkat. Bukan bermaksud membuat kita sengsara banget, bukan bermaksud membuat kita sampai hancur-hancuran. Tapi firman Tuhan sedang digenapi. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kadangkala memang Tuhan rancang yang suka untuk kebaikan. Tapi juga bukan hanya yang suka, yang duka juga Tuhan rancang untuk kebaikan kita. Kalau juga keberkatan dirancang untuk kebaikan kita, berarti juga kekurangan, kemiskinan, kemelaratan Tuhan rancang untuk kebaikan kita. Dan saya meyakini itu seperti pernah saya saksikan. 2,5 tahun saya merintis di Papua. Hanya makan kangkung tanpa nasi. Berat badan saya sampai 49 kilo saja. Dan hanya malaria. Tapi harus saya akui bahwa semua Tuhan izinkan bukan bermaksud untuk menghancurkan hidupku, bukan untuk menyengsarakan hidupku, tetapi maksud Tuhan, diizinkan Tuhan itu terjadi supaya aku menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Kalau saya bergantung kepada sinode tidak kirim, maka saya akan pulang kampung. Kalau saya bergantung kepada manusia, tidak dikirim beras, maka saya akan pulang. Tapi ketika saya bergantung kepada Tuhan dengan doa dan air mata, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab. Tanggung jawab Tuhan apa? Proteksi Tuhan. Dia bilang sehelai rambut kita tidak diizinkan gugur atau jatuh tanpa persetujuan Tuhan. Jadi ibu-ibu lihat saja setiap habis mandi ada rambut yang gugur ke tidak? Nah, kalau ada itu atas persetujuan Tuhan. Tapi tidak ada yang tanpa persetujuan Tuhan. Kepentingan Tuhan harus lebih utama di atas kepentingan semua orang. Itulah yang dipikirkan oleh Elia. Sehingga dia tidak mendatangkan hujan sampai tahun-tahun itu. Sehingga dia tidak berucap
turunlah hujan sampai tahun-tahun itu. Karena dia tahu kepentingan Tuhan jauh lebih penting. Luar biasa ini Elia. Akhirnya sampai dia terangkat ke surga. Betul ya? Dia sampai terangkat ke surga. Lalu saya cari referensi lain. Siapa nama istrinya? Saya enggak temukan. Lalu saya cari lagi. Siapa tahu istrinya enggak ditulis karena terlalu nakal. Kan ada juga kan? Siapa tahu kan tidak dituliskan terlalu nakal. Saya cari referensi anak-anak Elia. Enggak ada. Berarti bisa kita bayangkan betapa Elia ini menjadi orang yang sangat berbeda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang kan, dia tidak punya riwayat keluarga, tidak punya riwayat istri, tidak punya riwayat anak-anak. Apakah mungkinkah karena dia sibuk melayani, tidak cari jodoh, tidak sempat cari pacar? Apakah karena dia terlalu tegas sehingga tidak ada wanita yang mau menikah dengan Elia? Itu masih misteri. Nanti kalau udah nyampe di surga baru kita tanya dia. Kita bilang, Bro Elia, lu waktu di dunia dulu kenapa enggak nikah-nikah? Bro Elia, lu waktu di dunia dulu kenapa enggak punya anak? Karena bagi dia itu sudah hal yang sangat, bukan itu lagi level dia. Level kita orang dunia ini yang selalu hanya memikirkan hal-hal dunia. Maka kita terputar dalam kepentingan dunia. Makin naik level kita memikirkan surga, hampir tidak ada waktu lagi memikirkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, musim akan selalu berganti. Karena memang hidup ini selalu ada dua musim. Tidak ada hanya musim berkat. Pasti ada musim kekurangan. Tidak ada musim selalu hanya berkekurangan. Pasti ada musim berkat. Betulkah? Atau semua kita di sini musimnya selalu musim berkekurangan? Pasti ada musim di mana kita menganggap kita sedang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Seminggu-kah, sebulankah? Tetapi Elia hampir tidak ada mungkin sisi dia berkelimpahan. Tetapi dia bisa mengucap syukur. Kalau Elia saja yang mungkin musimnya hampir tidak ada musim berkelimpahan, bisa mengucap syukur. Apalagi kita sidang jemaat Tuhan. Amin. Karena itu letaknya di situ adalah respon hati kita yang bisa bersyukur menerima semua keadaan. Tuhan selalu baik dan setia dalam hidup kita. Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Mau zaman silih berganti, mau zaman berubah-ubah, Tuhan selalu baik dan setia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita. Amin.